Oke, halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ida Bagus Ardi Putra di mata kuliah Entrepreneurship. Pada kuliah online kali ini kita akan belajar konsep dan prinsip dasar marketing. Oke, sekian dulu pengantarnya. Silahkan simak videonya berikut ini. Oke, di video kali ini kita akan belajar prinsip dan strategi marketing bersama saya Ida Bagus Ardi Putra di mata kuliah Entrepreneurship. Apa saja outline materi pada pertemuan kali ini? Kita akan belajar apa itu marketing dan manfaatnya. Kemudian kita akan belajar konsep STP ya, segmenting, targeting, and positioning. Kita juga akan belajar konsep tentang marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari 4P dan marketing mix yang terdiri dari 7P. Oke, langsung saja kita bahas ya. Pengertian marketing. Jadi apa itu marketing? Banyak definisi marketing. Ada yang mengatakan bahwa marketing itu adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Kemudian proses untuk membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Jadi dari dua definisi itu kita bisa menyimpulkan bahwa marketing itu adalah proses mengenalkan produk dan membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Jadi ada proses mengenalkan dan ada proses membuat masyarakat tertarik ya. Kemudian definisi marketing dari The American Marketing Association, pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan sasaran. Sasarannya itu bisa perorangan dan organisasi. Jadi menurut The American Marketing Association, jadi proses marketing itu dimulai dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan ya, kemudian distribusinya, produknya bisa berupa gagasan, barang, dan juga jasa. Kemudian sasarannya juga bisa perorangan, bisa juga organisasi. Kemudian manfaat marketing itu apa? Yang pertama untuk meningkatkan penjualan, kemudian membangun hubungan baik dengan konsumen, kemudian bisa juga untuk sarana melakukan branding dan mengembangkan produk. Selain dari manfaat ini masih banyak manfaat yang lain, cuman ini dicantumkan 4 saja di sini ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar konsep STP dalam marketing, yaitu segmenting, targeting, and positioning. Kita mulai dari segmenting atau segmentasi pasar. Jadi segmenting itu adalah strategi untuk memilah pasar yang massal. Misalkan di Indonesia ada 220 juta warga negara Indonesia dengan membagi menjadi kelompok yang lebih homogen. Definisi lain dari segmentasi yaitu cara membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen dengan menyatukan perilaku-perilaku yang serupa ke dalam sebuah segmen. Sama seperti ilustrasi gambar di sini ya. Di sini kan ada pasar yang sangat heterogen, kita kelompokkan misalkan ke dalam demografi, ke dalam usia, ke dalam jenis kelamin dan lain sebagainya. Sesuatu yang sama kita kelompokkan ke dalam segmen tertentu. Kemudian di sini ada 5 kategori segmentasi pasar menurut Kotler and Lane 2017. Yang pertama adalah berdasarkan geografi. Di sini geografi itu maksudnya adalah berdasarkan negaranya, provinsi, kota, kawasan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan demografi, ada usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, penghasilan, kelas sosial ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada psikografi. Ini meliputi gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai yang dianut.
contoh yang pada kategori psikografi adalah preferensi atau gaya hidup yang gemar mengkonsumsi produk halal. Ini masuk ke dalam kategori psikografi. Kemudian ada juga behavioral. Ini meliputi pengetahuan, sikap pemakai, beli atau tidak, seberapa sering perilaku membelinya, dan seberapa banyak perilaku membeli dari konsumen tersebut. Kemudian ada aspek individual yang terdiri dari suku, ras, etnis, benefitnya, konsumennya itu mau apa, apakah mau murah meriah atau produk yang cepat dan mudah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya targeting. Targeting artinya memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dijadikan target pasar. Kalau tadi kita sudah membagi pasar menjadi segmen-segmen ya, kemudian dari segmen yang sudah kita bagi tadi, kita akan kita akan memilih salah satu pasar yang akan kita bidik yang akan menjadi calon konsumen kita. Kemudian cara melakukan targeting seperti apa? Kita bisa melakukan targeting dari segi ukuran, seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Kemudian berdasarkan profitabilitas, apakah segmen tersebut masih menghasilkan keuntungan ya dalam jangka pendek, panjang, dan menengah. Kita harus tahu itu. Kemudian ada juga aksesibilitas, seberapa mudah atau sulit bagi Anda untuk mencapai segmen target market tersebut dengan pemasaran yang Anda lakukan. Kemudian fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Misalkan ada konsumen yang menginginkan barang yang murah namun cukup bagus, sudah cukup. Ada konsumen yang tidak peduli dengan harga namun lebih mementingkan kualitas. Itu beda-beda ya. Kemudian ini salah satu contoh targeting dari kopi kenangan, sebuah usaha kopi yang sedang naik daun. Misalkan dari contoh ini kita bisa lihat bahwa pasar dibagi menjadi 6 segmen. Ada berdasarkan generasi usia, kelas ekonomi, domisili, teknologi, preferensi halal, dan tingkat keseringan konsumsi kopinya. Kemudian dari segmen 6 ini mau diambil target pasar yang mana, generasi usia berapa yang mau disasar, kelas ekonomi yang mana, yang tinggal di perkotaan atau pedesaan, kemudian apakah dia penggunaan teknologinya pemula, sudah mahir, atau expert gitu ya. Kemudian preferensi halalnya juga, apakah tidak peduli, cukup peduli, sangat peduli. Kemudian konsumsi kopinya kita mau sasar yang jarang, sesekali seminggu atau setiap hari konsumsi kopi. Kemudian dengan targeting seperti itu kita bisa membuat strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar yang disasar ya. Kalau di sini kopi kenangan menyasar kopi kekinian halal nomor 1 gitu ya. Jadi preferensi halalnya itu diperhitungkan oleh dia. Kemudian SDP kan ada tadi segmenting, targeting, kemudian yang selanjutnya adalah positioning. Nah, positioning adalah upaya untuk mengkomunikasikan produk atau brand Anda agar masuk ke benak konsumen. Kemudian bagaimana target pasar menilai produk atau brand kita. Oke, ini adalah contoh positioning. Kalau saya bilang sabun kesehatan keluarga, coba Anda sebutkan merek sabun apa yang terbayang di benak Anda. Ayo, sebutkan coba. 1, 2, 3. Oke. Kebanyakan akan menjawab sabun kesehatan keluarga itu adalah Lifebuoy atau Nupo. Sama dengan yang Anda jawab? Oke. Kalau sama berarti positioningnya masih diingat sampai sekarang. Kalau beda berarti beda positioning yang dulu dengan sekarang. Kemudian sabun kecantikan wanita.
Coba sebutkan salah satu merek yang terbayang di benak Anda. Kalau jawaban Anda Lux atau Shinsui, itu berarti merek tersebut berhasil menanamkan benak di pikiran Anda. Jika tidak, berarti merek lain yang sudah ada di benak Anda, ya. Kemudian sabun antiseptik. Sabun apa yang terbayang di benak Anda? Berdasarkan survei pada kuliah kemarin, ini sebagian besar menjawab Dettol. Memang Dettol mempositioningkan mereknya atau produknya adalah sabun antiseptik. Jadi kalau jawaban Anda Dettol, berarti berhasil dia memposisikan mereknya di benak Anda. Jika tidak, berarti mungkin tidak berhasil di Anda saja. Di konsumen yang lain mungkin juga berhasil. Ini ya, jawaban yang tadi ada Lifebuoy, Dettol, dan Lux, ya. Kemudian contoh positioning yang lain adalah smartphone terjangkau dengan spesifikasi tinggi. Merek apa yang terbayang di benak Anda? Kalau jawaban Anda Xiaomi, berarti Xiaomi memang memposisikan brand atau produknya untuk smartphone dengan harga terjangkau dengan spek tinggi, ya. Kemudian kalau kamera phone, merek handphone yang terbayang di benak Anda apa? Oppo atau Vivo harusnya, ya. Oppo atau Vivo itu memang menyasar konsumen yang suka dengan foto-foto, ya. Makanya dia slogannya Oppo adalah kamera phone malah, ya. Jadi kalau jawaban Anda yang pertama adalah Xiaomi, yang kedua adalah Oppo atau Vivo, berarti mereka berhasil menerapkan strategi positioning untuk Anda, ya. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Mungkin mereka menyasar pasar lain, atau Anda tidak pernah nonton iklannya, ya akan beda di positioningnya. Kemudian itu konsep STP, ya, segmenting, targeting, and positioning. Sekarang kita akan belajar konsep marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi marketing mix adalah sekumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk meraih tujuan bisnis, ya. Pada awalnya teori marketing mix itu terdiri dari 4P. Price, promotion, product, place, price, and promotion, ya, 4P itu. Kemudian sekarang sudah berkembang lagi menjadi 7P, ya. Ada physical environment, process, dan people, ya. Apa saja penjelasannya? Nah, ini ya. Ini awalnya adalah 4P tadi, ya. Seperti saya sebutkan tadi, yang pertama adalah produk. Yang perlu diperhatikan di situ adalah apakah kualitas produk sesuai dengan kebutuhan target pasar. Kemudian price, apakah harga produknya bisa dijangkau oleh calon pembeli sesuai dengan segmenting, targeting yang kita tentukan tadi, ya. Kemudian place, apakah pembeli bisa mengakses atau menemukan produknya dengan mudah. P yang keempat adalah apakah produknya sudah dipromosikan dengan baik. Kemudian ini konsep 7P. Jadi 4P yang tadi masih tetap, cuma ditambahkan 3P lagi, ya. P yang kelima adalah physical evidence, yaitu bagaimana produknya dikemas. Kemudian P yang keenam adalah people, siapa yang membuat produknya. Kemudian yang ketujuh adalah proses, bagaimana proses produksinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada quote, produk yang bagus saja belum cukup, Anda memerlukan strategi marketing yang tepat agar calon konsumen mengenal produk dan tertarik untuk membeli, ya. Jadi marketing itu memiliki peranan yang penting. Kalau produknya bagus saja tapi tidak dimarketingkan dengan bagus, bisa saja produk itu tidak laku. Kemudian kita akan bedah lagi secara detail 7 variabel utama dalam marketing mix, ya. Yang pertama adalah produk. Produk adalah apa saja yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang, bisa dalam bentuk jasa, barang, dan produk virtual, ya. Tidak hanya barang dan jasa sekarang itu, ya, bisa juga produk virtual. Contoh produk virtual adalah website, aplikasi, game, dan semacamnya. Anda harus memproduksi produk yang sesuai dengan permintaan atau demand dari pasar.
ya. Jadi disitulah pentingnya riset pasar. Jangan Anda bisa membuat produk berdasarkan problem atau masalah yang ada di pasar, kemudian Anda berikan solusinya dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Pertanyaan-pertanyaan yang mampu membantu Anda dalam melakukan riset pasar adalah: apa masalah yang dihadapi konsumen, solusi produk apa yang bisa Anda tawarkan, bagaimana konsumen akan menggunakan produk Anda, dan apa keunikan dari produk yang Anda tawarkan. P yang kedua adalah price atau harga. Adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk menggunakan atau membeli produk Anda. Harga yang terlalu rendah bisa membahayakan keberlangsungan bisnis, ya. Kemudian harga yang terlalu tinggi juga akan menyurutkan minat pembeli, ya. Jadi dalam menentukan harga juga harus diperhatikan segmentasi dan target pasar yang Anda bidik. Apakah kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas, ya. Kemudian Anda juga perlu menemukan titik yang tepat di mana konsumen tidak merasa keberatan dan bisnis Anda bisa tepat berjalan. Dalam ilmu ekonomi terdapat istilah break even price, ya, BEP istilahnya, yaitu berapa harga jual produknya biar bisnis Anda tidak rugi, ya. Kemudian ini ada beberapa istilah, ya. Ada total fixed cost, ada production volume, ada variable cost per unit, ya. Nanti silahkan dibaca aja ini, ya. Kemudian P yang ketiga adalah place. Place itu adalah lokasi fisik tempat berjalannya bisnis atau kanal distribusi untuk mencapai target pasar, ya. Biasanya mencakup kantor pusat, gudang, pabrik, toko fisik, kantor cabang, hingga toko cabang. Kemudian di zaman yang semakin canggih seperti saat ini, Anda pun perlu mempertimbangkan internet sebagai tempat jualan, ya. Contoh tempat jualan di internet adalah media sosial, marketplace, landing page, dan website toko online. Jadi dalam landing page itu adalah bedanya landing page dengan website toko online adalah landing page itu adalah satu halaman web saja, website yang terdiri dari satu halaman saja. Di situ memuat semua informasi dari headline, penawaran, dan lain sebagainya sampai closing ada di sana, ya. Kemudian kalau website toko online biasanya dia websitenya itu ada beberapa halaman, dan kalau produknya banyak dia lebih disarankan menggunakan website toko online. Kalau produknya sedikit saja lebih bagus dia menggunakan landing page, ya, untuk meningkatkan konversi pembelian dari customer Anda. Kemudian P berikutnya adalah promotion. Promotion atau promosi adalah segala upaya untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produk. Bisa dibilang ini adalah salah satu elemen marketing mix yang paling penting, ya. Anda bisa melakukan promosi menggunakan media online dan offline, ya, dari website, media sosial, surat kabar, radio, televisi, digital ads, media online, konten marketing, video marketing, hingga podcast, ya. Kemudian P yang kelima adalah physical evidence. Physical evidence itu kalau diterjemahkan adalah bukti fisik. Jadi bagaimana kita mengemas produk dengan baik, ya. Jadi kemasan itu juga memegang peranan penting dalam apakah konsumen akan melirik produk Anda atau tidak. Kesan pertamanya lah, ya. Bukti fisik bisa berwujud logo, brosur, souvenir, akses untuk menghubungi customer service, seragam karyawan, event, website resmi, ya. Misalkan kalau websitenya bagus itu bisa menimbulkan kesan bahwa usaha Anda itu profesional, ya. Websitenya tampilannya bagus, loadingnya cepat, ya. Coba kita membuka website sebuah usaha, misalkan loadingnya lambat, tampilannya berantakan, warnanya norak, gitu, ya. Fontnya tidak rapi, kan mengurangi dari kredibilitas perusahaan atau bisnis Anda. Ini adalah beberapa contoh desain kemasan yang unik, ya. Itu yang ini
adalah desain kemasan dari produk minumannya, kayak tas gitu ya, botol minumnya di bawahnya. Kemudian ini adalah teh hanger tea bag ya. Jadi teh tapi ada gantungannya, ini gantungan dari plastik apa kertas ini ya. Ya, jadi waktu ngerendam tehnya itu tinggal digantung di gelas seperti ini ya. Dia menimbulkan keunikan juga ya, membuat experience yang atau pengalaman yang berbeda untuk konsumen. Kemudian ini misalkan pengemasan untuk makanan bekal anak ya, misalkan seperti ini kan lebih menarik ya. Kalau bekal anak misalkan bentuknya seperti ini kan lebih menarik ya. Ya, ini masalah kemasan, ini bisa meningkatkan penjualan juga ya. Desain dari kemasan yang unik dan menarik. Kemudian P yang keenam adalah people. People di sini adalah sumber daya manusia atau SDM yang menjalankan bisnis dari direktur sampai staf. SDM adalah aset terpenting dalam bisnis Anda. Salah dalam memilih SDM bisa berakibat fatal pada bisnis Anda. Pada top 10 startup mistake, rekrutmen yang buruk adalah faktor kedua terbesar kegagalan sebuah perusahaan rintisan atau startup. Jadi Anda tidak bisa menganggap rekrutmen sebagai proses yang sepele ya. Kemudian P yang terakhir dalam konsep marketing mix 7P adalah proses. Proses yang dimaksud di sini adalah prosedur atau SOP ya, cara kerja, mekanisme atau alur yang perlu dilakukan konsumen untuk menggunakan layanan Anda. Proses adalah pengalaman konsumen dari awal mengetahui produk sampai ia melakukan pembelian ya. Apakah konsumen itu mengetahui lewat media sosial, digital ads, blog, dan media lainnya. Kemudian contoh proses adalah misalkan sebuah bisnis menggunakan landing page untuk jualan produknya. Apakah gimana prosedur atau mekanisme pembeliannya? Apakah lewat WA? Apakah menggunakan shopping chart ya? Atau menggunakan media yang lainnya? Kemudian kalau misalkan dia check outnya lewat WA untuk pembeliannya, bagaimana sapaannya, bagaimana cara menyapanya ya, dan lain sebagainya, itu harus diatur dengan rapi, dibuatkan SOP-nya biar standar ya. Kemudian hal terpenting dalam elemen ini atau elemen proses ini adalah konsistensi ya. Produk atau layanan Anda harus konsisten. Apa yang Anda iklankan harus konsisten dengan apa yang didapatkan oleh konsumen. Inkonsistensi produk akan merusak pengalaman konsumen yang memungkinkan konsumen tidak mau menggunakan produk atau layanan Anda lagi. Nah, ini saya tampilkan contoh penerapan marketing mix, contoh fiktif ya, PT Ardisius ya. Ini contoh perusahaan fiktif aja ya. Yang pertama adalah menentukan produk yang dibutuhkan banyak orang ya. Elemen P yang pertama yaitu produk. Misalkan PT Ardisius telah melakukan riset pasar dan menemukan fakta-fakta di bawah ini. Apa masalah yang dihadapi konsumen? Misalkan orang Indonesia kekurangan pilihan sepatu lari lokal. Kebanyakan sepatu lari didominasi oleh merek luar negeri yang harganya relatif mahal. Kemudian solusi atau produk apa yang bisa Anda tawarkan? PT Ardisius bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menghadirkan sepatu lari lokal dengan harga lebih murah tanpa menurunkan kualitas. Bagaimana konsumen akan menggunakan produk Anda? Cara penggunaannya sama seperti sepatu biasa lainnya. Kemudian apa keunikan dari produk yang Anda tawarkan? Bahannya berkualitas tinggi dan harganya terjangkau. Dan sepatu lari ini juga tahan lama ya, gitu ya. Kemudian P yang kedua adalah menetapkan harga produk ya. Harga produk atau harga jual dihitung dengan total cost. Kita harus menghitung total costnya berapa, kemudian ditambahkan dengan margin keuntungannya kita mau berapa persen. Misalkan total cost pembuatan sepatu adalah 100.000 rupiah. Misalkan perusahaan mau mengambil margin keuntungan 50%. Jadi harga jualnya adalah 150.000 rupiah, seperti itu ya. Kemudian
Kemudian P yang ketiga adalah menentukan tempat berjualan. Untuk memudahkan konsumen berbelanja, Ardisius memutuskan untuk menjual produknya secara online. Ardisius membuat website toko online sebagai tempat berjualan utamanya ya. Kemudian konsumen juga bisa memilih produk hingga check out di website tersebut. Kemudian selain online, Ardisius juga akan membuka toko fisik di beberapa kota, dan toko fisik pertamanya akan dibuka di kota Yogyakarta. Jadi strategi yang ketiga ini P ya, place. Untuk usaha yang baru buka, dia toko Ardisius ini akan membuka secara online dulu ya. Place-nya, tempat jualannya akan dimulai dari online terlebih dahulu untuk mengenalkan ke pasar ya. Kemudian jika penetrasi pasarnya produknya sudah cukup dikenal, Ardisius juga akan berencana membuka toko fisik di beberapa kota. Cuman dia akan membuka toko fisik pertamanya di Jogja. Jadi ada rencana yang jelas ya. Rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Gitu ya. Kemudian P yang keempat, promotion, merancang strategi promosi. Karena target pasar produk ini adalah anak muda, maka strategi promosi yang digunakan adalah promosi di media sosial. Ardisius melakukan promosi besar-besaran di IG, YouTube, bekerja sama dengan influencer yang dekat dengan anak muda. Ardisius juga akan memanfaatkan blog untuk menjaring trafik organik dari hasil pencarian Google, atau biasa kita kenal dengan SEO ya. SEO itu adalah Search Engine Optimization ya. Jadi bagaimana kalau kita misalkan sepatu pria murah gitu misalkan kalau kita ngetikkan gitu di Google ya, yang muncul adalah website kita di halaman pertama, itu namanya SEO ya. Jadi seperti yang perlu Anda ketahui bahwa hasil pencarian di Google itu kan satu halaman ya. Halaman pertama itu terdiri dari 10 hasil pencarian. Ada 10 website yang akan tampil di sana. Untuk mendapat traffic yang organik. Traffic organik itu traffic tanpa iklan gitu ya. Kita bisa mengoptimalkan SEO itu ya. Kalau pakai iklan, misalkan pakai iklan Google, itu namanya search engine marketing. Misalkan kita bayar ke Google, misalkan diketikkan misalkan jual sepatu pria murah gitu ya misalkan ya. Kalau kita bayar ke Google, otomatis nanti website kita atau iklan kita akan tampil di halaman pertama Google, bisa di atas, bisa di samping ya. Coba kalian ketikkan tentang keyword pariwisata, itu biasanya banyak yang iklan ya. Nah, itu salah satu contoh iklan di Google. Bisa juga iklan di Facebook, bisa juga iklan di Instagram, ya. Banyak media untuk beriklan secara online. Kemudian mengemas produk dengan baik, atau biasa kita sebut physical evidence, ya. Salah satu physical evidence dari Ardisius adalah produknya itu sendiri, yaitu sepatu lari. Bentuk sepatunya, warnanya, dan lain sebagainya. Kemudian Ardisius juga menyiapkan logo, brosur, souvenir ya. Ke kotak sepatunya dibikin bagus, misalkan apa diberi hadiah, apa diberi bonus, stiker kayak apakah gratis kaos kaki, dan lain sebagainya. Beli sepatu gratis sandal, kadang-kadang gitu ya, ada ya promo-promonya. Kemudian P yang keenam adalah people, merekrut SDM yang berkualitas. Ardisius membutuhkan beberapa SDM utama yang akan menunjang keberlangsungan perusahaan. Ya, mulai dari tim perancang sepatu, tim HR, dan office operation, tim marketing, tim customer service, tim finance, dan lain sebagainya. Kalau Anda tahu istilah CEO ya, CEO kepanjangan dari apa? Chief Executive Officer ya. Dia biasanya direktur atau pemimpin dari sebuah perusahaan ya. Kalau usaha Anda baru berdiri dan Anda belum punya karyawan, berarti CEO-nya adalah Anda sendiri ya. Tapi bukan Chief Executive Officer ya. Chief Everything Officer ya. Semua Anda kerjakan sendiri, dari
iklan sendiri, ngurusin keuangan sendiri, promosi sendiri, packing barang sendiri, ngirim barang sendiri ya semua dilakukan sendiri, kan belum punya karyawan ya. Jadi kalau merintis belum punya karyawan ya semua dilakukan sendiri. Jadi kalau seiring bertumbuhnya bisnis, nanti pelan-pelan Anda bisa merekrut karyawan. Oke, untuk mengurangi beban keuangan di menggaji SDM ya, menggaji pegawai, Anda bisa juga melakukan outsourcing nanti. Outsourcing misalkan Anda perlu desain logo atau desain promosi, Anda bisa menggunakan outsourcing ya. Misalkan menyewa desainer yang dibayar berdasarkan project saja. Jadi kan tidak digaji bulanan. Kemudian P yang terakhir adalah proses, yaitu membuat SOP perusahaan ya. Jadi SOP perusahaan ini penting untuk memastikan semua produk yang dihasilkan Ardisius kualitasnya sama ya. Coba Anda perhatikan rasa ayam di KFC cabang A dengan di KFC cabang B sama apa beda? Sama kan ya? Karena dia sudah punya SOP yang pasti. Ayamnya, tepungnya, suhu minyaknya waktu menggoreng, berapa lama menggoreng, itu sudah ada SOP-nya secara jelas. Jadi hasilnya nanti sama harusnya. Jadi setelah ada SOP, pastikan semua karyawan juga memahami SOP ini dengan baik ya. Oke, sekian dulu materi pada perkuliahan kali ini. Video ini diupload di channel Dosen Tutorial, channel yang membahas tutorial komputer dan bisnis online. Jika Anda ingin belajar materi komputer dan bisnis online, Anda bisa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan materi seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, kalian luar biasa.